sebagai pengantar sudah disampaikan tadi betapa kita berharap daerah menerbitkan regulasi berbentuk peraturan daerah. Semua saya yakin mendukung untuk diterbitkannya peraturan daerah terkait dengan LGBT ini. Tetapi kita tahu apa yang kita inginkan tentu terutama regulasi berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi. Jadi daerah tidak sesuka hati menerbitkan regulasi, tetapi juga harus berpedoman ke aturan yang lebih tinggi, ada acuannya dan tidak melanggar, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kita tahu LGBT ini penyimpangan. Apakah LGBT ini bisa dijerat dengan hukum? Kita lihat pendapat beberapa pakar hukum dan beberapa aturan, karena ini adalah penyakit, ini adalah penyimpangan, ini adalah permasalahan psikolog seseorang, mungkin moral seseorang, dan akhlak seseorang. Apakah hal yang seperti ini bisa dijerat hukum? Nah, saya di sini sudah mengambil beberapa referensi yang terkait dengan LGBT ini. Di Indonesia ada beberapa aturan yang kalau yang spesifik tidak ada. Tetapi beberapa aturan seperti kita lihat di dalam Pancasila. LGBT ini jelas bertentangan dengan sila yang pertama dan kedua. Di pembukaan Undang-Undang 45 jelas bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 45 perilaku LGBT ini. Begitu juga Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Sangat jelas disebutkan perkawinan itu antara wanita dan pria. Artinya perilaku ini sangat menyimpang dari aturan seperti itu. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana ada disebutkan, tetapi tidak spesifik. Sekali lagi saya katakan yang spesifik mengatur LGBT tidak ada di Indonesia ini. Tetapi seperti undang-undang KUHP ini menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan pencabulan dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahui atau sepatutnya diduga belum dewasa. Nah, inilah sangat berat untuk menjerat yang seperti ini. Tetapi menurut info berita yang kita baca di dalam RUU KUHP yang terbaru, LGBT ini bisa dijerat dengan pidana. Nah, kalau ini sudah ada, inilah nanti mungkin dasar kita bisa menyusun perda. Nah, seperti itu. Sementara untuk saat ini kalau yang dalam bentuk fatwa MUI itu semua sudah ada terkait dengan LGBT ini. Mungkin menjadi masukan untuk kita, mungkin sekedar ilmu apa yang pendapat yang disampaikan oleh pakar-pakar, mungkin bisa saya bacakan di sini. Bandingkanlah dengan pendapat kita nanti. Mahfud MD mengatakan perkawinan LGBT di dalam undang-undang perkawinan bahwa perkawinan sesama jenis tidak sah, tetapi tidak ada aturan di dalam aturan pidana untuk boleh menangkap mereka ini. Pendapatnya seperti itu. Ada lagi ahli filsafat yang mengatakan Andang Binawan, keberadaan kaum LGBT adalah fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan budaya di masyarakat. Oleh karenanya, sepanjang tidak membahayakan tatanan hidup sosial dan moral masyarakat, tidak perlu ada aturan hukum khusus mengenai keberadaan mereka. Namun demikian, apabila kemunculannya telah menimbulkan keresahan sosial, maka keberadaan kaum LGBT perlu mendapat perhatian dan pengaturan hukum secara khusus. Akan tetapi, aturan yang dibentuk bagi kaum LGBT pun tidak berarti berupa aturan yang bersifat hukuman, namun aturan yang dapat membantu kaum LGBT untuk menjadi individu yang lebih baik. Nah, bisa menjadi referensi untuk kita. Cara pandang yang tentu kalau saya pribadi sangat tidak setuju dengan cara pandang seperti ini, tapi inilah cara pandang pakar-pakar. Sebetulnya di dalam DUHAM, Declaration of Human Rights, dibatasi juga mengenai HAM ini, karena
kelompok yang pro kepada LGBT ini akan menyatakan itu HAM. HAM selalu itu yang dikedepankan. Tetapi sebetulnya di dalam Declaration of Human Rights ada dibatasi juga yang tidak boleh dilakukan oleh orang, yaitu setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh dengan batasan perundang-undangan. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak dan kebebasan orang lain. Nah, jadi sebetulnya ada pembatasan. Walaupun itu HAM, itu kebebasan, itu hak, tetapi pasti ada pembatasannya yang tidak mengganggu kepada kebebasan orang lain. Nah, beberapa pendapat seperti ini saya rasa bagi kita yang orang Melayu sangat tidak sejalan dengan pemikiran kita, tapi ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan pendapat. Kalau dari sisi aturan, sudah ada daerah yang membentuk perda, antara lain Sumatera Barat, Pariaman, ya. Itu info yang saya dengar itu pun sedang dipermasalahkan, bahwa itu padahal itu judulnya hanya mengenai ketentraman dan ketertiban. Tetapi di dalamnya ada menyatakan bahwa tidak boleh menjadi waria, tidak boleh mengundang orang untuk berkumpul melakukan kelompok yang menjurus ke arah yang seperti itu pun dipermasalahkan. Bahkan info yang saya terima sedang digugat itu perda seperti itu. Nah, semua kita berharap aturan ini dapat kita terbitkan. Tetapi mengingat aturan yang lebih tinggi justru memberikan kebebasan. Undang-Undang 45 pasal 28 memberikan kebebasan. Dan itu belum diikuti dengan aturan yang spesifik mengatur mengenai tidak bolehnya kita berkembangnya LGBT ini. Bagaimanapun keinginan kita sangatlah kuat untuk itu. Saya rasa kita tunggu aturan yang lebih tinggi yang akan membatasi perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti ini. Saya rasa seperti itu, Tok Wan. Kalau hari ini kita mengusulkan perda yang seperti ini, yang mengatur mengenai penyimpangan seksual ini, sepertinya belum ada aturan yang lebih tinggi. Kita tahu perda pun perlu mendapat persetujuan pusat. Jadi kita terbitkan pun kalau tidak lolos di pusat sangat disayangkan. Nah, seperti itu. Tetapi ada jalan lain, mungkin tidak harus perda. Kita bisa seperti saya baca juga di daerah lain itu ada yang kepala daerahnya menerbitkan surat edaran, menerbitkan himbauan-himbauan agar di setiap momen, di setiap kesempatan yang ada relevansinya dengan niat kita ini, sampaikan. Mungkin ustadz, mungkin tenaga medis, pendidik, karena ini juga dimulai dari didikan, dari psikolognya, mulai dari rumah tangganya. Di setiap kesempatan itu bisa kita sampaikan jahatnya LGBT ini. Saya rasa